الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang Allah muliakan, kita hidup di zaman di mana keren itu diukur dari seberapa banyaknya followers, seberapa viral konten kita, atau seberapa bebas kita mengekspresikan diri. Tapi, pernahkah kita bertanya, apakah yang keren di mata dunia juga keren di mata Allah? Hari ini, kita akan bahas 5 perbuatan yang sering dianggap keren, gaul, atau bahkan dibanggakan, tapi ternyata adalah jalan pintas menuju neraka. Kita akan telusuri dalil dari Al-Quran, sabda Nabi Muhammad SAW, dan nasihat Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Siapkan hati kita, karena ini bukan sekedar cerita. Ini peringatan untuk keselamatan kita di akhirat kelak. Yang pertama adalah orang yang suka pamer di media sosial. Pertama, suka pamer di media sosial. Upload foto liburan mewah, mobil baru, atau baju branded dengan caption, "Alhamdulillah rezekinya." Tapi ujungnya agar dikagumi, diidolakan, atau bahkan membuat orang lain iri. Terlihat sukses bukan? Tapi apa kata Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahf ayat 46, yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal saleh yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Ayat ini mengingatkan harta itu ujian, bukan untuk dipamer. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan amalnya karena riya, Allah akan mempermalukannya di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Ghazali menyebutkan riya atau pamer sebagai syirik kecil karena ia mencari pujian manusia, bukan ridha Allah. Beliau menekankan hati yang terikat pada pujian manusia adalah hati yang sakit. Ini adalah dosa bagi sang pelaku. Riya atau syirik kecil, amalnya menjadi sia-sia karena niatnya rusak. Memicu hasad dan dengki, menjadi sebab orang lain membenci atau iri. Lupa akhirat, sibuk membangun popularitas dunia, tapi lupa persiapan mati. Saudaraku yang beriman, media sosial boleh, tapi jadilah hamba Allah yang ikhlas. Jika punya rezeki, bersyukurlah tanpa perlu pamer. Karena yang kita butuhkan bukanlah like manusia, tapi ridho Allah. Kedua adalah membuka aurat dan berkata, yang penting hatiku baik. Pakai pakaian minim, ketat, atau transparan dengan alasan fashion, percaya diri, atau hati saya suci. Terlihat modern dan berani, tapi ini adalah jebakan neraka. Dalam Al-Quran Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 26, wahai anak Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu. Allah menciptakan pakaian untuk menutup, bukan menampakkan. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang, atau berpakaian tipis membentuk tubuh, berjalan dengan berlenggak-lenggok. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menekankan, menutup aurat adalah bagian dari menjaga kesucian diri. Siapa yang membuka auratnya di depan orang lain, ia telah membuka pintu fitnah dan kemurkaan Allah. Berikut adalah dosa bagi sang pelakunya. Dosa membuka aurat, langgar perintah Allah, termasuk dosa besar. Fitnah menjadi sebab orang lain berzina dengan pandangan atau pikiran.
dan juga kufur nikmat, menghina amanah tubuh yang diberikan Allah. Aurat itu bukan soal hati baik atau tidak, tapi soal ketaatan pada Sang Pencipta. Jangan tertipu dengan logika dunia. Ingatlah wahai saudaraku, neraka itu nyata dan Allah Maha Adil. Perbuatan yang ketiga adalah membuat konten agama hanya untuk popularitas. Yang ketiga, membuat konten agama hanya untuk popularitas saja. Upload video ceramah, kutipan ayat, atau konten keagamaan lainnya, tapi tujuannya hanya untuk mendapat endorse, jadi selebriti, atau cari uang. Motivasinya biar dikenal, biar dianggap alim. Terlihat religius bukan? Tapi ini perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 15. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menurut agamanya. Ikhlas adalah syariat mutlak dalam beramal. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa mencari ilmu agar bisa berdebat dengan orang bodoh atau agar menarik perhatian manusia, maka tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Al-Ghazali memperingatkan kita dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ilmu agama tanpa ikhlas adalah racun. Ia mematikan hati dan mengantar pelakunya ke neraka. Beliau menambahkan, jika niatnya popularitas, maka itu bukan dakwah, tapi eksploitasi agama. Berikut adalah dosa bagi sang pelaku. Riya dalam berdakwah, amalnya sia-sia dan pahalanya hangus. Menjual agama, menghalalkan agama untuk keuntungan duniawi, dan menyesatkan jika kontennya tidak akurat karena fokus pada jualan, bukan kebenaran. Wahai saudaraku, jika punya ilmu, sampaikanlah karena Allah. Jangan jadikan agama sebagai komoditas. Ingatlah wahai saudaraku, neraka itu sangat dekat bagi yang menyalahgunakan amanah. Yang keempat adalah flexing harta. Pamer mobil mewah, jam tangan miliaran, atau makan di restoran mahal hanya untuk diupload. Alasannya hasil kerja kerasku, atau aku mau menginspirasi. Terlihat sukses bukan? Tapi ini tanda kesombongan yang Allah murkai. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanya permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu. Harta itu ujian, bukan untuk flexing. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada tubuhmu dan harta kalian, tapi Dia melihat pada hatimu dan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Nasihat Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, harta adalah pinjaman. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Flexing adalah tanda lupa diri dan sombong, penyakit yang membinasakan. Berikut adalah dosa bagi sang pelaku. Takabur atau sombong, merasa lebih superior karena harta. Kufur nikmat, tidak bersyukur, malah pamer untuk menyombongkan diri. Dan juga menghamburkan harta, termasuk mubazir, pemborosan yang Allah larang. Harta itu berkah jika digunakan untuk jalan Allah, bukan untuk pamer. Ingatlah wahai saudaraku, ada banyak orang yang kelaparan di luar sana. Flexing di dunia bisa jadi sebab kita sengsara di akhirat kelak. Perbuatan yang kelima adalah bangga dengan dosa, melakukan maksiat dengan terang-terangan. Contohnya, LGBT yang dibanggakan sebagai hak asasi, berbicara bangga tentang perzinahan, atau mabuk-mabukan dengan alasan kebebasan. Terlihat berani dan vokal, tapi ini adalah puncak kedurhakaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina,
Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina itu keji, apalagi dibanggakan. Rasulullah SAW bersabda, semua umatku bisa dimaafkan kecuali yang menyebarkan keburukan, maksiat secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Ghazali mengingatkan kita dalam kitab Ihya Ulumuddin, dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi masih ada harapan ampunan, tapi dosa yang dibanggakan dan dilakukan terang-terangan itu menunjukkan kerasnya hati dan jauh dari Allah. Beliau menambahkan, ini adalah tanda-tanda hari kiamat ketika keburukan dianggap baik. Dosa bagi sang pelaku, menghalalkan yang haram menjadi maksiat sebagai sesuatu yang normal, menyebarkan kerusakan menjadi teladan buruk bagi masyarakat, terutama anak muda, dan mendatangkan murka Allah, pembangkangan nyata terhadap syariat. Saudaraku yang Allah muliakan, jangan tertipu oleh slogan kebebasan. Kebebasan tanpa batas agama adalah perbudakan oleh hawa nafsu. LGBT, zina, atau maksiat apapun itu dosa besar di mata Allah. Jangan bangga dengan sesuatu yang akan membuatmu sengsara selamanya di akhirat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, kita baru saja menyaksikan 5 perbuatan yang terlihat keren di dunia, tapi sebenarnya adalah jalan menuju neraka. Pamer di medsos, membuka aurat, konten agama untuk popularitas, flexing harta, dan bangga dengan dosa. Semuanya adalah perangkap setan yang dibungkus dengan kesenangan duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Jangan tertipu, yang abadi itu kehidupan akhirat. Mari kita introspeksi diri, pernahkah kita melakukan salah satunya? Jika iya, jangan putus asa. Pintu taubat masih terbuka selagi nyawa masih di badan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Hijrah itu mulia. Ubah niat kita, perbaiki amal kita, jadikan setiap napas kita untuk mencari ridha dari Allah. Jangan jadi orang yang keren di mata dunia, tapi sengsara di akhirat. Jadilah hamba Allah yang keren karena ketaatannya, sehingga kita menjadi mulia di sisi Allah. Akhir kata, marilah kita panjatkan doa, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.